Oke, siap Om Bimo. Siap Mas Indra. Makin tampan nih. Siap. Oke, Om, kita ngobrol-ngobrol lagi nih soal apa tuh namanya keberlimpahan, soal finansial gitu. Karena kalau kita jujur memang itu menjadi masalah paling besar yang dialami oleh sebagian teman-teman kita gitu. Betul. Nah, kalau di kelas Happy Hockey nih kan ya, yang pertama yang ditekankan adalah bagaimana kita bisa bahagia dulu gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa bahagia sementara kita itu memiliki kesulitan dalam hal finansial. Oke. Nah, mulai bahagianya dari mana? Oke. Ya, jadi memang betul sekali Mas, banyak di luar sana itu punya mindset harusnya tuh banyak uang dulu baru bahagia. Itu padahal punya uang pun belum tentu pada akhirnya bahagia. Gitu. Karena banyak orang yang punya uang juga akhirnya untuk melukai yang lain, untuk pamer, untuk balas dendam di masa lalu, nggak pernah keturutan gitu. Jadi memang mindset yang benar itu bahagia dulu. Nah, bahagia itu ada dua level, Mas. Yang pertama adalah bahagia yang terendah, itu bahagia karena hal di luar diri. Saya bahagia jika saya punya ini, saya bahagia jika saya dapat ini, saya bahagia jika saya kaya, saya bahagia jika bisa beli ini itu. Nah, itu level bahagia yang terendah yang dikenali banyak orang di luar sana. Nah, level bahagia yang paling dalam itu tidak peduli kondisi di luar diri, saya putuskan untuk bahagia. Nah, cara bahagianya bagaimana? Sederhana, simple. Yaitu apa? Bersyukur. Itu. Jadi di dalam kelas itu, jadi dalam Happy Hockey itu kita belajar tentang apa namanya mindset bahagia. Gitu. Jadi nggak harus yang dari luar diri, tapi dari dalam. Bersyukur masih bisa bernafas, bersyukur diberi kesehatan, kemudian menciptakan ketenangan yang dari dalam, tidak terpengaruh oleh hal di luar diri, karena banyak sekali hal-hal dari luar diri itu yang mencuri kebahagiaan. Itu contohnya persaingan dengan tetangga lah yang kita lihat pada umumnya. Tetangga sudah beli apa, kita belum beli apa, akhirnya apa? Menjadi nggak bahagia. Padahal kita bisa memutuskan tanpa terpengaruh hal di luar diri tadi, tetap bahagia ketika fokus ke dalam diri, fokus kepada keluarga. Karena kebahagiaan ini yang akhirnya nanti menarik kebahagiaan yang lainnya. Karena ada kebenaran berkata, barang siapa mensyukuri nikmatnya, itu kan ditambahkan. Nah, ketika mindset bahagia ini konsisten, berkelanjutan, maka ini bisa menarik bahagia-bahagia yang lainnya, termasuk rezeki. Tapi kalau nggak bahagia, itu untuk sukses, untuk kaya, itu memang butuh effort yang luar biasa. Bisa sih, tapi untuk dapat keajaiban, keberuntungan, itu hanya datang pada orang-orang yang happy. Makanya makin happy, makin hoki. Happy, tenang, damai, gitu Mas. Iya, oke. Jadi bersyukur dulu gitu ya, apapun kondisinya gitu. Ibarat mengendarai mobil, kalau banyak kempes satu, syukur, bukan dua yang kempes. Ya, atau ketika kempes itu waktunya saya ngasih rezeki ke tukang tambal ban. Bisa jadi tukang tambal ban lagi butuh duit untuk biaya sekolah anaknya. Peristiwanya sama, tapi karena punya skill sudut pandang yang berbeda, akhirnya nonton sepedanya dengan happy. Saya pernah upload tuh di Facebook saya tuh berapa tahun yang lalu, Mas. Waktu saya belajar tentang mindset kebahagiaan. Ketika saya kepanasan nonton motor yang bocor, itu saya senang, Mas. Ini saya dinanti-nanti tukang tambal ban yang apa? Butuh rezeki untuk keluarganya. Jadi ketika saya di sana itu nonton tuh benar-benar happy, enjoy gitu. Karena masalah gitu. Terima kasih saya diizinkan dipakai untuk memberikan rezeki tukang tambal ban. Iya. Bersyukur. Masih punya nafas. Nggak sakit-sakitan. Betul. Ya, kayak analogi supir tadi, nek bane sing kempes 3 ya untung nggak 4. Kempes semua untung nggak AC sing pedot. AC pedot untung nggak gegeriwonge supirnya sing pedot kan. Betul, sampai di titik itu. Oke, menarik. Nah, kalau tadi berbicara soal apa? Bersyukur ya, berserah begitu ya. Nah, kalau kita komparasikan antara yakin di dalam doa dan berserah di dalam doa, itu menurut Om Bimo powernya gede yang mana? Sebenarnya dua-dua itu beriringan, Mas. Yakin dan berserah. Berserah itu karena adanya yakin.
Jadi kalau nggak yakin nggak akan berserah. Contoh misalkan saya sama Mas Hendra nih, saya minta Mas Hendra ngantar saya ke suatu tempat. Kalau saya nggak yakin, wah sepanjang jalan saya deg-degan Mas. Nanti dibelokin enggak ya, nanti nyampe enggak ya, jangan-jangan diputer-puter dulu nih gitu. Tapi kalau saya sudah yakin Mas Hendra akan nganter sampai tujuan dengan selamat dan pasti bagus, perfect, maka apa? Saya akan berserah. Wes lah pasti nyampe Mas Hendra ini kok gitu. Jadi yakin berserah ini dua pilar yang tidak bisa dipisah. Memang dia berjalan beriringan gitu. Nggak bisa ya kemudian gede mana powernya yakin sama berserah aja, seolah-olah kalau berserah itu tidak ada effort begitu. Ya berserah itu karena yakin dulu. Okay. Setelah yakin otomatis ya berserahnya lebih mudah. Justru yang tidak berserah itu karena meragukan. Meragukan Sang Maha, dikabulkan enggak ya? Apa bisa ya gitu. Nah,